Ya, kembali lagi di channel Firman adalah perisai. Jika kamu baru saja ketemu dengan channel ini berisi tentang sharing firman Tuhan terkait situasi terkini. Mohon dukungannya untuk pada edisi kali ini saya berikan judul orang gereja mah pada takut sama corona. Perkataan itu disampaikan ketika rekannya menanyakan bagaimana parkiran, lalu dijawablah demikian. Orang gereja mah pada takut sama corona, kata seorang penjaga parkir di suatu gereja kepada rekannya itu tadi. Ketika mendengar kalimat itu saya sedang pemanasan di depan teras rumah. Wah, ternyata yang ditangkap oleh penjaga parkir ketakutan orang Kristen terhadap pandemi, bukan ketaatan terhadap pemerintah. Wah, tapi itu wajar saja kok, namanya juga pandangan orang. Ya, kalau saja wajah orang Kristen tidak mengandung ketakutan, tidak menunjukkan kekhawatiran, tentu pandangan si penjaga parkir itu berbeda. Apa kecemasan yang terlihat dari wajah orang Kristen selama pandemi ini? Ya, rasa takut adalah bagian dari manusia, wajar saja. Loh, tapi kenapa sampai terlihat oleh orang lain? Ya tentu saja. Bukankah pernah teman kita bilang ke kita, kenapa lo lagi sedih ya? Ketika wajah kita didapatinya suram. Secara fisik, ketakutan mempengaruhi reaksi tubuh kita. Misalnya degup jantung berdebar, nafas tersengal-sengal, bibir digigit, menjerit, dan respon fisik lainnya. Di dalam Alkitab, soal ketakutan ini pernah dikisahkan ketika murid-murid Yesus tidak melihat, tidak mengenali siapa yang dilihatnya. Murid-murid menjadi cemas, ketakutan. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat takut, terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Markus 6 ayat 49-50. Tubuh kita secara alami merespon ketakutan. Beberapa di antara kita mungkin lebih cepat merespon segala sesuatu yang baru, sesuatu yang mengagetkan dengan wajah ketakutan. Beberapa yang lainnya merespon dengan tenang. Dari kisah murid-murid yang sampai mengira Yesus adalah hantu itu, kita bisa melihat betapa pengenalan kita tentang sesuatu dapat memengaruhi ucapan, bahkan tindakan kita. Saya ulangi, betapa pengenalan kita tentang sesuatu dapat memengaruhi ucapan, bahkan tindakan kita. Yesus memerintahkan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus tahu benar murid-muridnya sedang ketakutan sehingga ia menegaskan, hei, ini aku, jangan takut. Lalu masuklah Yesus ke perahu itu dan angin kencang tiba-tiba berhenti. Lalu masuklah Yesus ke perahu itu dan angin kencang tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba seketika itu, saat itu, sekonyong-konyong, tepat saat Yesus masuk ke dalam perahumu, rumahmu, pekerjaanmu, perusahaanmu, hidupmu, angin kencang berhenti. Takut pun seharusnya hilang. Situasi pandemi ini sudah dipandang sebagai malapetaka global, bukan? Sampai saat ini sudah menyerang 199 negara dan menelan korban sekitar 70.000 jiwa. Peristiwa yang cukup menggemparkan di zaman modern seperti ini. Resesi global, bahkan depresi ekonomi diprediksi tidak bisa terelakkan. Akan terus terjadi sampai akhir tahun. Amsal 27 ayat 12. Ayat ini dengan jelas memerintahkan kita untuk bersembunyi ketika melihat bencana. Apalagi pemerintah sudah menginstruksikannya. Ingat, taat itu ibadah. Alih-alih menjalankan instruksi pemerintah, kok ya kenapa wajah ketakutan kita yang terlihat? Ini bagian yang harus kita renungi. Apakah kita dikuasai oleh